Sejarah dalam Kota Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disebut dengan DIY. Yogyakarta lahir pada tahun 1755 yang memecah Kerajaan Mataram menjadi dua. Salah satunya adalah Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I. Kota ini tumbuh sebagai kota pusat budaya Jawa. Pada masa kemerdekaan, Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia karena dukungan penuh terhadap Republik. Kini dikenal sebagai pusat kota budaya dan pelajar. Produk turisme. 1. Wisata budaya. Keraton Yogyakarta sebagai standar resmi Kesultanan Yogyakarta. Upacara adat seperti skaten, grebeg, maulid, kirap pusaka, dan lain-lain. Wisata sejarah. Kota Gede dikenal dengan kota tua bernuansa heritage, terkenal dengan kerajinan peraknya. 3. Wisata kuliner. Gudeg Jogja yang sangat terkenal yaitu Gudeg Dojen dan Gudeg Pawon. Bapia Katok merupakan oleh-oleh khas Yogyakarta yang dibuat dengan isian yang beragam dan ditambah. Yang keempat, wisata belanja. Pasar Malioboro dikenal dengan pasar tradisional yang menjual berbagai macam barang-barang khas Yogyakarta. Sentra batik dan kerajinan, kampung batik Giriloyo dan Kauman. Kelima, wisata alam. Lavatur Merapi, wisata yang menggunakan jeep dan menyusuri bekas erosi Gunung Merapi. Attraction 1. Menjelajahi warisan budaya. Tur Keraton Yogyakarta, menyaksikan arsitektur khas Jawa, dan melihat koleksi pusaka kerajaan. 2. Eksplorasi wisata sejarah. Tur Kota Tua, Kota Gede, wisata heritage sambil belajar sejarah Mataram Islam dan melihat kerajinan perak. 3. Wisata kuliner dan belajar tradisional. Wisata gudeg kuliner khas Jogja, bisa dicoba gudeg Pawon di malam hari. 4. Wisata malam dan terbang. Main masamin tradisional berjalan di antara gunung berpohon beringin sambil menutup mata, katanya bisa menguji niatmu. Accessibility Keraton Yogyakarta. Yang pertama dari Bandara Internasional Yogyakarta yaitu YIA Kulon Progo. Jarak ke keraton sekitar 45 hingga 47 km. Durasinya sekitar 1,5 jam tergantung lalu lintas sekitar. Alternatif lainnya ada kereta bandara YIA. Yang kedua ada taksi bandara atau taksi online. Yang ketiga ada sewa mobil atau travel. Yang kedua untuk ke Keraton Yogyakarta ada dari pusat kota yaitu aksesnya bisa menggunakan jalan kaki, beca atau andong, ojek online, atau bis Trans Jogja. Dari tol Jogja Solo atau Jogja Bandara YIA. Pintu tol terdekat yaitu tol Gamping jika dari arah Solo YIA dan tol Banyurejo jika dari arah Kulon Progo. Yang keempat dari stasiun kereta. Yang pertama dari stasiun Tugu Yogyakarta jaraknya sekitar 2-2,5 km ke keraton. Alternatif kendaraannya ada jalan kaki, ojek online, atau beca. Yang kedua dari stasiun Lempuyangan jaraknya sekitar 3 km. Dari alternatif kendaraannya ada beca, taksi, dan ojek online. Accessibility Kota Gede. Yang pertama dari kota Yogyakarta atau pusat kota. Jarak ke Kota Gede sekitar 6-7 km dari pusat kota atau Malioboro atau alun-alun yang Anda ketahui, waktu tempuhnya sekitar 20 hingga 30 menit. Dua dari Bandara Internasional Yogyakarta atau yang kita kenal YIA Kulon Progo. Jaraknya sekitar 47-50 km. Waktu tempuhnya 1,5 jam. Alternatif lainnya bisa memakai kereta bandara atau YIA Rally, taksi online langsung dari bandara atau juga sewa mobil atau travel. Yang ketiga dari stasiun kereta api. Untuk dari stasiun kereta api ke Kota Gede, yang pertama dari stasiun Tugu Jogja, jaraknya sekitar 8 km. Aksesnya ada ojek online atau taksi online. Yang kedua, bus Trans Jogja. Yang kedua dari stasiun Lempuyangan, jaraknya sekitar 6 km. Aksesnya bisa ojek atau taksi atau juga bis Trans Jogja. Yang keempat dari akses tol terdekat, yaitu Jogja, Solo atau Bandara YIA. Pintu tol terdekat untuk ke Kota Gede, tol Gamping atau tol Banyurejo. Kalau dari arah Solo atau YIA, accessibility gudeg Yogyakarta. Yang pertama dari kota Yogyakarta atau pusat kotanya. Jaraknya sekitar 1 km dari Malioboro atau 800 meter dari keraton. Waktu tempuhnya 5 hingga 10 menit. Akses dan kendaraannya ada jalan kaki, beca atau andong atau delman, ojek online atau juga taksi online. Yang kedua dari Bandara Internasional Yogyakarta atau yang kita sebut YIA Kulon Progo. Jarak ke gudeg Yogyakarta tersebut sekitar 43 hingga 45 km dan waktu tempuhnya sekitar 1,5 jam. Dari tol atau akses terdekat ke pusat kota. Pintu tol terdekat, tol Gamping atau tol Banyurejo. Akses ke gudeg Yogyakarta. Dari tol, kita mengarahkan kendaraan ke Ring Road, lalu menuju Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan,
lalu alun-alun utara, lalu ke Jalan Wijilan. Waktu tempuhnya sekitar 30 hingga 45 menit dari pintu tol. Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi atau taksi online. Kisaran harganya dari 40.000 hingga 70.000 tergantung titik keberangkatan. Yang keempat, dari stasiun kereta api menuju Gudeg di ujung. Yang pertama, dari stasiun Tugu Yogyakarta, jaraknya sekitar 2 km ke Wijilan. Aksesnya bisa menggunakan jalan kaki, ojek online, atau taksi, atau juga yang ketiga ada becak. Yang kedua, dari stasiun Lempuyangan, jaraknya sekitar 2 km, aksesnya bisa menggunakan ojek atau taksi online, atau juga becak. Accessibility menuju Bapia Patok 25. Yang pertama dari pusat kota Yogyakarta, yaitu atau yang kita sebut Malioboro. Jaraknya sekitar 1 km dari Malioboro, waktu tempuhnya 5-10 menit. Untuk akses dan kendaraannya bisa menggunakan jalan kaki, atau ojek online, atau taksi online, atau yang ketiga ada becak atau andong, atau yang kita sebut delman. Yang kedua, dari Bandara Internasional Yogyakarta, YIA Kulon Progo, jaraknya sekitar 42 hingga 45 km, waktu tempuhnya 1,5 jam. Yang ketiga, dari stasiun kereta api. Yang pertama, dari stasiun Tugu Yogyakarta, jaraknya sekitar 800 meter, aksesnya bisa jalan kaki, ojek, becak, atau taksi online. Yang kedua, dari stasiun Lempuyangan, jaraknya sekitar 3 km, aksesnya ojek online atau taksi online, atau bisa juga menggunakan becak. Yang keempat, dari tol, akses terdekat ke kota Yogyakarta, yaitu Tol Gamping atau Tol Banjurjo. Pembelanjaan Malioboro. Akses menuju pusat pembelanjaan Malioboro yang pertama ada dari Bandara Yogyakarta International Airport atau yang kita sebut YIA ke Jalan Malioboro. Jaraknya sekitar 45 km dari pusat kota dan waktu tempuhnya 1 hingga 1,5 jam tergantung lalu lintas. Yang kedua dari pusat Yogyakarta. Jalan Malioboro berada di pusat kota. Aksesnya jalan kaki, becak atau andong, atau bisa juga kalian ojek online. Yang ketiga, accessibility menuju pusat pembelanjaan Malioboro. Yang ketiga dari stasiun kereta api. Yang pertama dari stasiun Tugu Yogyakarta, jaraknya sekitar 500 meter. Dari stasiun Lempuyangan tersendiri, jaraknya 1 km. Yang keempat dari akses tol terdekat, ada Tol Gamping atau Tol Sleman. Accessibility menuju Kampung Batik Giriloyo. Yang pertama dari kota atau pusat kota, jaraknya sekitar 10 km dari pusat kota dan waktu tempuhnya sekitar 20 hingga 30 menit. Yang kedua, dari Bandara Internasional Yogyakarta, yaitu YIA. Jarak ke Kampung Batik Giriloyo sekitar 40 km. Waktu tempuhnya sekitar 75 hingga 90 menit. Dari Tol Selatan, akses terdekatnya ada di exit Tol Giwangan. Jaraknya dari exit tol sekitar 12 km. Durasinya sekitar 25 hingga 35 menit. Rutenya dari exit Tol Giwangan, ambil jalan Imogiri Timur, lalu ikuti jalan hingga mencapai Kampung Batik Giriloyo. Biaya untuk Grab atau Gojek perkiraan tarif dari 40.000 hingga 60.000. Apabila dari stasiun kereta api, kita bisa menempuh dari stasiun Tugu Yogyakarta. Jarak ke Kampung Batik Giriloyo sekitar 17 hingga 18 km. Yang kedua dari stasiun Lempuyangan, jarak ke Kampung Batik Giriloyo sekitar 17 hingga 18 km juga. Accessibility Lavator, dari pusat kota Yogyakarta atau dari Malioboro, jarak tempuhnya sekitar 30 km dari Malioboro. Waktu tempuhnya sekitar 30 hingga 40 menit. Dari bandara sendiri, jaraknya sekitar 40 km. Waktu tempuhnya 1 sampai 1,5 jam. Dari stasiun kereta api, yang pertama dari stasiun Tugu Jogja, jaraknya sendiri 30 km. Aksesnya taksi online, sewa mobil atau motor. Yang kedua dari stasiun Lempuyangan, jaraknya sekitar 30 km. Yang keempat dari tol, exit tol Purwomart. Dari jalan tol terdekat exit tol Purwomartani ini, jarak dari exit tolnya sekitar 20 km. Durasinya 20 hingga 30 menit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang activity tourism atau aktivitas wisata yang ada di Yogyakarta. Yogyakarta memiliki beragam jenis aktivitas wisata yang bisa dinikmati oleh wisatawan dari berbagai kalangan, mulai dari yang menyukai sejarah, alam, edukasi, hingga belanja dan hiburan malam. Yang pertama adalah wisata budaya dan sejarah, seperti mengunjungi Keraton Yogyakarta, Taman Sari, dan Candi Prambanan. Tempat-tempat ini menyajikan kekayaan budaya dan sejarah yang khas dari Yogyakarta. Selain itu, ada juga museum seperti Museum Pulau Sentalu dan juga Benteng Vanderbilt yang cocok bagi wisatawan yang ingin belajar lebih dalam tentang sejarah lokal. Kedua, untuk pencinta alam dan petualangan bisa mencoba lavatur Merapi atau menjelajahi keindahan alam seperti hutan pinus pengger, pantai Parangtritis, dan juga pantai Indrayati. Semua ini menawarkan pengalaman langsung dengan alam yang seru dan menyegarkan. Selanjutnya, Yogyakarta mempunyai wisata edukatif dan kreatif. Misalnya kita bisa belajar bermain di Taman Pintar atau belajar membatik langsung di Desa Wisata Batik Giriloyo. Selain itu, Desa Kasongan juga terkenal sebagai desa
dengan kerajinan gerabahnya. Tidak juga ketinggalan wisata belanja dan kuliner seperti di Jalan Malioboro dan Pasar Beringharjo dan alun-alun Kidul. Tempat-tempat ini ramai dikunjungi karena menawarkan makanan khas dan oleh-oleh tradisional. Terakhir, wisata malam seperti yang Instagramable, Yogyakarta mempunyai Hilal Sky View dan Bukit Bintang dan Pule Payung, tempat cocok untuk menikmati pemandangan malam sambil berfoto yang estetik. Jadi, dapat kita lihat bahwa aktivitas wisata di Yogyakarta sangat lengkap, mulai dari edukasi, budaya, petualangan, sampai hiburan malam, semua ada di Yogyakarta. Pada slide ini, saya ingin menjelaskan mengenai kualifikasi dari salah satu pekerja, yaitu Dinda Dia Patiloka. Beliau ini memiliki sertifikat kompetensi yang memang dikeluarkan langsung oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Melalui LSP Pariwisata Daya Kencana Indonesia, sertifikat ini menunjukkan bahwa beliau telah memenuhi standar sebagai seorang tour guide profesional. Hal ini membuktikan juga dengan adanya kartu tanda pemandu wisata Indonesia yang memang menyantumkan bidang kerja secara spesifik, yaitu sebagai tour guide. Dengan adanya sertifikat ini, kita bisa mengetahui bahwa pekerja yang terlibat di bidang pariwisata benar-benar sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan standar industri. Selanjutnya di sebelah kanan saya, kita bisa melihat kualifikasi dari Ramada Zidan. Beliau ini telah mendapatkan sertifikat kompetensi dari lembaga yang sama dengan dan dalam bidang kerja yang sama, yaitu tour guide. Sertifikat ini sangat penting karena membuktikan bahwa beliau telah mengikuti uji kompetensi yang memang dinyatakan layak untuk bekerja secara profesional di bidang panduan pariwisata. Dengan kualifikasi seperti ini, kepercayaan wisatawan terhadap pelayanan yang diberikan tentu akan meningkat. Dan ini juga mempengaruhi secara langsung terhadap citra dan kualitas layanan pariwisata itu sendiri. Baik, selanjutnya yang ketiga, saya ingin menampilkan sertifikat kompetensi milik Abdul Mutokin Rusdi. Beliau ini memang sudah terverifikasi sebagai seorang tour guide dan telah terdaftar secara resmi melalui LSP yang memang sudah diakui oleh BNSP. Kemudian dari ketiga contoh tadi, kita bisa melihat bahwa para pekerja di bidang pariwisata, khususnya pemandu wisata, dituntut untuk memiliki kompetensi yang jelas dan terstandarisasi. Ini memang sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mampu memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan profesional kepada wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Ada media promosi yang memang mempromosikan kegiatan di Yogyakarta, makanan khas Yogyakarta, dan juga tempat-tempat wisata yang ada di Yogyakarta yang memang sedang viral. Yang pertama itu ada media promosi untuk mempromosikan kegiatan apa yang berlangsung di Yogyakarta, seperti misalkan ada seni pertunjukan, ada seni musik, ataupun juga mungkin ada food hunter malam, terus ada festival makanan atau jajanan khas Jogja, yaitu ada di Instagramnya pariwisata.jogjaku. Nanti kalian cari aja di Instagram, bisa kalian temuin tuh di situ karena isinya dia banyak banget untuk acara-acara yang mendatang atau yang sudah lewat atau bahkan yang sedang berlangsung. Ada juga media promosi kuliner khas Yogyakarta. Jadi kalau misalkan di Instagram yang tadi itu tentang kegiatan yang ada di Yogyakarta, kalau yang ini adalah makanan-makanan yang lagi viral. Misalkan kayak gudeg atau lagi angkringan yang lagi happening banget gitu kan. Nah ini ada di sini promosinya, yaitu ada di akunnya Jogja Food Hunter. Jadi nggak ada dotnya, nggak ada underscore, nggak ada spasi. Kalian cek aja di Instagramnya sekarang karena dia isinya fitsnya semua tentang kuliner khas Yogyakarta. Yang terakhir ada media promosi untuk kegiatan wisata di Yogyakarta ataupun destinasi-destinasi yang memang lagi Instagramable atau memang lagi rame-ramenya, lagi viral-viralnya, yaitu ada di akun Instagramnya Jogjaku. Jadi di sana di Instagramnya itu kita bisa tahu apa sih kegiatan wisata atau destinasi apa yang memang lagi bagus dan lagi diincar banyak wisatawan.